Jantan betina kita nggak tahu dari netes, ketahuan nanti umur di 35 hari ke atas itu baru ketahuan jantan betinanya. Nah, kayak di ujung sini, kita tengok nggak apa-apa. Nah, ini baru umur 40-an lebih. Nah, ini sudah mulai belajar bertelur kan. Nah, ini betina. Di sininya. Ini betina. Ya, bintik hitamnya. Terus kemudian kalau kita jantannya yang hitam seperti apa? Ini. Nih. Bedanya di bintiknya sini. Ini kan ada merahnya di sini. Yang ini kan nggak ada nih. Kita cari yang agak jelas. Ini sudah kita pisah di sini. Nih kan. Beda kan dia. Yang ini betina, yang ini jantan. Dia beda di sini. Karena ini untuk indukan. Ini hitam semua. Ini satu ini hitam semua. Karena untuk nyambung indukan sudah agak pada tua, terus kemudian banyak juga yang mati, makanya kita nyambung indukan. Nah, kalau untuk telur ditetaskan, ya ini nanti ketemunya. Kalau kita telur indukan, hitam sama hitam. Hitam semua, yang coklat sama coklat ya coklat semua gitu. Ini tinggal ngawinkan, diambil betinanya hitam, jantannya coklat. Sudah selesai. Tapi semuanya itu harus melalui metode pemurnian. Kalau nggak pemurnian, dia nggak jadi. Gitu. Ini untuk nambah indukan masalahnya. Kalau bertelur ya telur tetap. Cuman kalau ini telur dari hitam-hitam ini begitu netes nanti belum bisa dibedakan. Dia pembedaannya itu di umur 25 hari ke atas. Karena dia untuk indukan. Iya, kalau yang ini. Tapi kalau yang dipesan orang itu ya tetap baru netes dia bisa dibedakan. Kalau yang ini belum, karena ini kita ambil betinanya. Dia masih campur. Begitu netes dia campur. Antara jantan betina dia masih campur. Nah, nanti membedakan dari warna bulunya itu tadi di umur sekitar 25 ke atas atau 30 hari ke atas itu sudah mulai bisa dibedakan dengan jelas. Biasanya seperti itu. Tapi kalau keturunan dari sini nanti begitu ini diambil hitam, betina hitam, kemudian kita kawinkan dengan jantan coklat, anaknya kalau dia warnanya warna bapaknya itu pasti betina. Gitu. Jadi kalau mau bahas masalah pembibitan pusing. Ya, pusing berputar-putar. Maunya memang kalau memang mau coba pelihara ya yang ini dulu nggak apa-apa, konsumsi dulu gitu nah. Yang konsumsi dulu nggak apa-apa. Cuman kedepannya ya kita harus ada indukan supaya ada perkembangan. Dan juga di situ kan nanti kan malah bisa main tunggal, artinya bisa jual bibit, bisa jual telur tetas gitu loh. Maksud saya itu. Ya kalau saya tuh orangnya care, artinya terbuka. Kalau jarang orang mau ngajari masalah indukan, masalah pembuatan indukan PS, FS itu jarang. Karena yaitu ilmu pembibitan. Semuanya itu kuncinya kalau kita mau sukses berhasil di pembibitan. Ternak apapun itu, mau lele kah, mau ayam kah, kalau kita bisa pembibitan, mudah-mudahan jalan. Cuman kalau kita mau pelihara konsumsi semuanya, mau telurnya mau kita jual dikonsumsi semuanya, ya nggak apa-apa. Tapi harus di atas 1000 baru ketemu untung gitu loh. Ya sebenarnya enggak juga sih. Apakah harus kayak gini semuanya, ya enggak juga. Selera orang itu kan masing-masing. Tapi kalau saya kenapa saya buat ukuran seperti ini, karena lebar kawat itu kita beli 90. Ini 90. Ke belakangnya 50. Jadi kalau rumus mau ngisi di dalam kandang itu ya panjang dikali lebar dibagi 200. Hasilnya berapa? Itulah isi populasi di dalam. Jangan berlebih. Kalau berlebih maka nanti yang terjadi apa?
persentase telur nggak akan ketemu normal. Artinya hasil produksinya nggak ketemu normal kalau berlebih. Puyuh perlu gerak itu 20 cm per ekornya. Terus kalau sudah mulai bertelur kayak gini, per hari satu ekor puyuh itu makan 23 gram. Tuh, kalikan, misalkan ini 25 dikali, berarti kan di sini kalau 25 itu hampir setengah kilo ya. Nah itu, setengah kilo nanti dibagi 3, apa dibagi 2. Maksudnya dibagi 2 itu untuk ngasih makan. Ngasih makan tuh pagi sama sore atau pagi, siang, sore itu bisa juga. Itu terserah nanti. Maksudnya gini loh, kalau puyuh itu kan tergantung kita menyikapinya. Kalau kita beli puyuh dari anakan, maka dia lebih mudah untuk kita memelihara. Artinya kalau kita beli puyuh yang sudah besar, yang siap nelor, resiko tinggi, Bang. Tingginya apa? Mudah stres. Karena perlakuan dari sini beda, nanti sampai di sana beda. Dia akan mudah stres. Kalau memang mau beli, tahunian dari DOQ atau umur 2 mingguan. Kalau sudah siap telur, resiko tinggi. Banyak tuh di YouTube yang ngadu ke saya itu, Pak, stres Pak, gini. Baru datang bagus Pak, 5 hari. Setelah itu telur langsung drop total. Apa masalahnya? Jelas, stres. Di sana mungkin di tempat pembibitan itu perlakuannya dengan di kandang beda. Dia belum terbiasa, dia harus adaptasi dulu. Makanya sering saya sarankan kalau mau mulai awal, yang pertama tuh jangan pelihara banyak dulu, kemudian kita beli bibitnya itu yang kecil dulu. Kalau nggak mau resiko kematian tinggi ya mungkin umur-umur 2 minggu lah. Nah itu. Kalau memang menghindari resiko kematian. Tapi sebenarnya kalau memang mau belajar dari nol, dari kita mungkin buat boxnya untuk baru netasnya, nanti kan kita kan tahu pengalaman dari situ. Kok banyak yang mati nih, apa masalahnya? Setelah kita melewati masa-masa itu, oh ternyata ini penyebabnya, aman. Jalan itu aman gitu. Jadi kita nggak ketergantungan beli bibit kok harus umur sekian, nggak ketergantungan di situ. Ya, kalau bisa memang kita ada mesin tetasnya, kemudian dari telurnya. Saya juga kadang-kadang kalau ada kawan yang pesen untuk penetasan ya kita buatkan juga. Ukuran yang sedang seperti itu, kuning itu sekitar 500 butir, 600 muat, sekitar itu besok ngisi itu, tinggal nunggu telur 1, 2, 3, 4, ya besok ngisi 5, itu 500, 1000, rencananya mau dihidupi semua ini mesin 5.000 nih kalau hidup semua, tapi kadang listriknya turun kalau 5.000. Kalau 5.000 hidup semuanya, saya harus sering di sini, harus waspada. Konslet habis kita. Itu. Harus ditunggui. Ya setidaknya sering dikontrol lah. Tuh, jadi kalau mau mulai dari awal silahkan mau dimulai dari mana. Cuman kalau saran saya ya 2 kemungkinan. Ada mesin penetasnya, kemudian ada kita dari untuk tujuannya untuk indukan. Tapi kalau untuk yang pertama, saya sarankan beli DOQ-nya dulu. Ya jangan banyak-banyak lah, 300 atau berapa. Nanti sampai rumah disiapkan untuk pembuatan boxnya seperti itu. Kita kayak box ayam lah gitu. Intinya kayak box ayam. Jadi nanti cara ngerawat DOQ-nya seperti apa itu kan ada di video-video saya. Banyak itu. Yang jelas intinya di sana usahakan pakannya dulu, tempat beli pakannya, terus kemudian tempat jual telurnya. Kalau jual telurnya oke, nggak ada masalah. Sekarang kita pikirkan pakannya. Kalau pakan ini kalau baru netes dia harus pakannya yang bagus. Merek bagus, yang kualitasnya proteinnya tinggi lah. Dia perlu protein kalau untuk baru netes ini. Kalau baru netes kita kasih langsung pakan petelur, bisa, tapi lambat nanti. Lambat, kejadian dia gemuknya lambat, betelurnya lambat, semuanya lambat. Istilah
SOP-nya, prosedurnya itu salah gitu. Dia beda. Beda, beda. Pakan pedaging yang proteinnya di atas 20. Kalau ini kan proteinnya 20%. Konsentrat lah kalau enggak. Nanti untuk DOQ-nya.